Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhayati. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 mengenai vektor dan resultan vektor. Kita tahu bahwa besaran dalam fisika itu ada dua, ada besaran skalar dan juga ada besaran vektor. Ketika kita ingin mendefinisikan suatu besaran, disertai juga dengan arahnya, maka itu merupakan besaran vektor. Misalnya, ketika kita mendorong meja, kita memberikan gaya kepada meja sebesar 3 Newton, dan kita juga perlu sertakan kemana arah meja tersebut, kemana arah kita mendorong meja tersebut. Dan ini diungkapkan dalam besaran vektor. Perlu kita ketahui juga bahwa vektor ini dalam penulisan ini ada beberapa aturan. Dalam menuliskan vektor, berikut ini adalah aturannya. Ya, ketika kita ingin menuliskan vektor di buku cetak ya, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk huruf kapital yang dicetak tebal. Sebagaimana kita lihat pada panah di samping ini ya, kita bisa menuliskan vektor ini dalam bentuk atau dalam huruf kapital yang dicetak tebal. Nah, kemudian ketika kita ingin menuliskan vektor tapi dengan cara ditulis tangan, maka kita bisa menuliskannya dalam huruf kecil dan diberikan tanda anak panah di atas huruf tersebut. Kemudian ini adalah aturan dalam menuliskan vektor. Nah, kemudian bagaimana untuk menuliskan nilai vektor? Ya, untuk menuliskan nilai vektor, maka kita ketika kita menuliskannya dalam buku cetak ya, maka kita tuliskan dalam bentuk huruf kapital yang dicetak miring dan tidak perlu dicetak tebal. Seperti berikut ya, ada vektor A, ada nilai vektor A, nilai vektor B, ada juga nilai vektor R. Kemudian, ketika kita ingin menuliskan nilai vektor itu dengan cara tulis tangan, maka kita tuliskan aturannya seperti ini ya. Huruf kapital yang diberikan tanda anak panah di atasnya, kemudian diberi tanda mutlak ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penulisan vektor ya. Ini misalnya ada gaya sebesar 3 Newton, dan kita juga perlu menggambarkan arahnya. Arahnya digambarkan oleh anak panah ke arah kiri. Nah, dan panjang panah ini merupakan besar atau nilai dari vektor tersebut. Ada beberapa cara dalam menjumlahkan vektor, ada 4 cara. Ya, yang pertama adalah metode segitiga, cukup mudah. Kemudian ada metode jejer genjang, ada metode poligon, dan juga ada metode analisis. Yang pertama adalah metode segitiga. Caranya cukup mudah. Yang pertama adalah kita menggambarkan satu persatu vektor A dan vektor B yang ingin kita jumlahkan. Yang pertama kita gambarkan vektor A, ya jangan lupa arahnya kemana. Kemudian vektor B. Nah, setelah itu kita hubungkan ya titik tangkap vektor pertama dan kita himpit ke titik atau ujung vektor kedua. Kemudian resultannya kita tarik dari ujung atau titik pangkal ya, titik tangkap vektor pertama dan juga titik atau ujung vektor yang kedua. Jadi merupakan resultannya A ditambahkan B, vektor A ditambahkan vektor B. Ya ini contohnya ya, kita ulangi lagi. Yang pertama adalah kita gambarkan vektor A yang pertama. Kemudian kita gambar vektor yang kedua, kemudian kita hubungkan ya. Nah, seperti ini.
Setelah kita hubungkan, maka kita sambungkan nih titik ujung ke ujungnya nih. Oke, seperti ini. Ini adalah resultannya. Seperti itu, cukup mudah ya untuk metode segitiga ini. Kemudian ini salah satu contoh yang lain ya. Ada vektor A, ada vektor B, ya arahnya berbeda dan juga besarnya juga berbeda ya. Kemudian kita lihat di sini vektornya adalah seperti ini. Kemudian metode yang kedua adalah metode jajar genjang. Ya, caranya cukup ada perbedaan ya dengan cara yang sebelumnya. Yang pertama, kita sama-sama menuliskan masing-masing vektor, tapi untuk titik pangkalnya ya, titik pangkal vektor A dan vektor B ini berhimpit ya. Kemudian kita lukis jajar genjang dari dua vektor ini. Nah, seperti ini, seperti gambar yang B ya. Setelah itu diagonalnya ini merupakan resultan dari kedua vektor tersebut. Kita tulis resultan sama dengan vektor A ditambahkan dengan vektor B. Cara yang ketiga adalah metode poligon ya. Metode poligon ini sejatinya mirip dengan metode segitiga. Cuma untuk metode poligon ini memang untuk menjumlahkan lebih dari dua vektor ya. Kita lihat di sini ada 3 vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Kita himpit ya ujung-ujung masing-masing vektor ini, kemudian kita tarik dari titik awal ke titik akhirnya. Maka resultannya adalah seperti ini ya, digambarkan seperti ini. Baik, ini adalah metode poligon, cukup mudah ya dalam menjumlahkan vektor. Yang selanjutnya adalah metode analisis, berbeda dengan metode-metode sebelumnya. Metode analisis ini menggunakan perhitungan ya. Kita mencari resultan dengan cara dihitung, bukan diukur. Kalau kita lihat cara yang sebelumnya itu adalah kita menghitung resultan dengan cara diukur, kita mengukur gitu ya. Tapi untuk metode analisis ini kita menggunakan hitungan, ya maka kita melibatkan angka-angka yang akan kita hitung di dalamnya menggunakan rumus gitu ya. Kita lihat di sini ada dua vektor ya. Vektor yang pertama 8 Newton, vektor yang kedua ada 6 Newton. Maka untuk mencari resultan vektornya kita bisa hitung ya. Ini adalah rumusannya. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Dengan alfa ini adalah sudut yang dibentuk dari kedua vektor tersebut. Ini contohnya, kita bisa lihat ya. Diketahui dua buah vektor masing-masing 8 Newton dan 6 Newton. Tentukan nilai resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berhimpit membentuk sudut 60 derajat. Ya, kita hanya substitusikan masing-masing nilai ini ke rumusan dalam mencari resultan ya. Maka kita akan mendapatkan nilai resultannya adalah akar dari 124 Newton. Ini adalah cara yang pertama, kita menggunakan rumus kosinus ya. Kemudian ada lagi rumusan yang kedua ya. Kita menentukan resultan vektor menggunakan rumus sinus. Untuk mencari resultan dari rumus sinus ya, kita lihat di sini juga sama, ada dua vektor, ada vektor pertama, ada vektor kedua. Sudut yang dibentuk dari kedua vektor ini adalah alfa. Kemudian sudut yang dibentuk dari resultan ya dengan vektor pertama adalah beta, dan sudut yang dibentuk dari vektor kedua ke vektor resultan adalah alfa minus beta. Kita lihat di sini ya. Di sini memenuhi persamaan sebagai berikut ya. Untuk mencari resultan, R, besarnya R, dibagi sinus alfa akan sama dengan F1 dibagi sinus alfa minus beta akan sama dengan F2 dibagi sinus beta. Seperti itu, jadi resultan dibagi dengan sinus alfa ini, sudut ini bentuk dari dua vektor, akan sama dengan vektor pertama dibagi dengan sudut yang di sebelah ini ya. Alfa minus beta akan sama dengan F2 per sinus beta. Baik, itulah cara-cara atau beberapa metode dalam mencari resultan vektor ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.